Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, Waalaikumsalam alhamdulillah, warahmatullahi salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wabarakatuh. Muhammad ibni Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam bagi Rasulullah. Kawan-kawan, alhamdulillah kita bertemu lagi di perkuliahan penelitian tindakan kelas untuk anak usia dini kelas B ya. Pada kesempatan ini kita akan mencoba tentang bagaimana manajemen citasi atau rujukan. Karena citasi atau rujukan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan merupakan sebuah kode etik di dalam sebuah penelitian, termasuk di dalam penelitian tindakan kelas. Jadi yang pertama kita mempertahankan tingkat keilmiahannya dari penelitian kita. Yang kedua, menghindari apa yang disebut dengan plagiasi gitu. Jadi dengan aplikasi Mendeley salah satunya merupakan salah satu bagian yang dapat memperkecil tingkat plagiasi dari karya kita gitu. Berapa perguruan tinggi bahkan berapa dosen ketika melakukan memerintahkan tugas itu harus diantaranya menggunakan lulus tes Turnitin lah atau tes plagiat gitu ya. Oke, yang pertama seperti sudah saya janjikan bahwa ini adalah kita akan isi dengan pelatihan Mendeley sebagai salah satunya. Nanti diintegrasikan ke dalam karya ilmiah kita. Biasanya kalau kita melakukan penulisan kita menggunakan penulisan secara langsung ya, body note. Misalkan ditandai dengan kurung buka, misalkan Abu Dinata tahun berapa, halaman berapa gitu ya. Sekarang kita akan menggunakan aplikasi Citasi itu, di mana semua referensi itu nanti bisa digunakan bukan hanya pada satu artikel saja, tapi referensi itu bisa digunakan pula pada semua artikel yang kita buat gitu ya. Saya untuk tugas mata kuliah yang lain kebetulan referensinya sama dengan yang pada tugas mata kuliah saya, maka nanti bisa dimasukkan juga referensinya sehingga karya kita dikatakan ilmiah karena kita tidak istilahnya mencuri ide orang lain tanpa mencantumkan referensinya. Nah, kalau kemarin kita menggunakan sistem manual, sekarang kita akan menggunakan sistem berbasis aplikasi. Nama aplikasinya sebetulnya banyak ya. Ada EndNote, ada Zotero, ada apa namanya itu, Mendeley. Dan salah satu yang akan kita gunakan adalah aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley ini keluaran dari Elsevier. Elsevier itu adalah sebuah lembaga itu ya, yang salah satunya dia memiliki salah satu produk keilmuan yang mendukung keilmuan dan riset ilmiah namanya Mendeley, berkaitan dengan manajemen referensi atau manajemen citasi. Nanti aplikasi ini akan diintegrasikan dengan Microsoft Word yang kita gunakan gitu ya. Karena rata-rata kita menggunakan Windows dan aplikasi word processingnya kita menggunakan Microsoft Word gitu ya. Nah, untuk Mendeley ini sebetulnya sudah ada metamorfosis ya. Mendeley yang digunakan untuk Windows 8, Windows 10, bahkan Windows 11, untuk Office 2019 dan 365 itu agak berbeda pengoperasiannya dengan Mendeley, di mana kita menggunakan Microsoft Word-nya 2016 ke bawah, ya. Ke bawah 2016, 2015, 2013, 2010. Nah, di bawah 2010 ada Office 2007. Nah, untuk Office 2007 ada trouble gitu ya. Jadi di laptop Anda sebaiknya diinstalkan Microsoft Office-nya yang minimal Microsoft Office 2010 sampai 2016. Kalau Anda menginstalkan di Office di laptop Anda Office 365, nanti tekniknya akan berbeda. Nah,
Jadi ada dua jenis Mendeley ya yang support sekarang. Yang ada pertama support untuk Windows 7 dengan Office maksimal 2016 gitu ya. Minimal 2010. Nah, sedangkan untuk Office 2019 atau Office 365 itu nanti ada aplikasi lagi yang lainnya gitu ya. Sama aplikasi Mendeley tapi namanya aplikasi referensi manajemen ya. Jadi manajemen referensi itu nanti kalau misalkan butuh Anda nanti kita ajarkan juga gitu ya. Cuman sayangnya laptop saya tidak support untuk Office Word 365. Kenapa? Karena Windows-nya Windows 7. Nah, sementara Office 365 itu tidak bisa diinstalkan kecuali pada Windows 10 gitu ya minimal. Oke. Tapi di antara Anda ada yang menggunakan Windows 10, kemudian Anda menggunakan Office-nya 3 bukan Office 365 karena Office itu berbayar ya. Sementara Office yang lainnya juga berbayar, tapi masih bisa dioperasikan gitu ya. Oke, semuanya ya, mudah-mudahan ada yang tidak menginstalkan Office 365 ya. Oke. Walaupun memang menggunakan Windows 10 gitu ya, di laptopnya. Yang kedua, di Windows 10 kalau menggunakan Mendeley, jadi ada Mendeley Desktop, ada referensi manager itu ya. Yang akan kita pelajari sekarang ini adalah Mendeley Desktop dulu ya. Mendeley Desktop. Nah, Mendeley Desktop kalau Anda menggunakan Windows 10, kemudian biasanya itu ada pemblokiran dari Bitdefender atau antivirus. Nah, salah satu antivirus yang anti Mendeley itu adalah Smartup. Ya, jadi kalau misalkan nanti Anda menemukan, Pak, kenapa ini saya sudah instalkan Mendeley-nya, tapi kemudian tidak muncul di Word-nya, Mendeley-nya tidak bisa diintegrasikan. Salah satunya adalah antivirus Anda terlalu galak terhadap Mendeley gitu ya. Jadi dianggapnya Mendeley itu sebagai sebuah virus. Sehingga padahal Mendeley itu pengintegrasiannya menggunakan makro gitu. Sehingga dicurigai sebagai virus, akhirnya tidak bisa diinstalkan. Itu problem yang sering dialami oleh kawan-kawan mahasiswa kita. Sementara untuk Office yang lebih tinggi itu mungkin nanti kita akan adakan pelatihan khusus kalau memang misalkan Office Anda menggunakan Office 365. Oke. Hari ini kita akan coba menerapkan Mendeley di dalam Office di Windows 7, Windows 10 yang menggunakan Microsoft Office maksimal 2016. Di saya kebetulan menggunakan aplikasi Office-nya Office 2016. Kemudian bagi Anda yang 2000 di bawah 2016 juga masih bisa ya. 2013 bisa, 2010 juga bisa. Asalkan jangan 2007 ya Office-nya. Jadi kalau Office Anda 2007 sebaiknya minta diinstalkan Office yang 2013 lah minimal atau 2016. Oke. Aplikasi yang saya sarankan itu aplikasi Mendeley Desktop ya. Aplikasi Mendeley Desktop. Sebab kalau Anda langsung memasuki ke Mendeley Desktop-nya ya, itu ketika Anda mendownload ya, nanti yang di-downloadnya itu adalah referensi manajemen ya, ya. Oke. Contohnya misalkan Anda buka mendeley.com kemudian download. Nah, klik download. Ini nanti yang Mendeley-nya adalah Mendeley Referensi Manager gitu. Jadi bukan Mendeley Desktop. Walaupun ini berlaku di Windows 7, tetapi ini mensyaratkan bahwa Microsoft Office-nya itu adalah Microsoft Office 2019 atau Microsoft Office 365. Dan untuk itu Anda juga harus memiliki akun email di Microsoft Store, baik Hotmail maupun jenis email di Microsoft gitu ya. Nah,
ini memang agak ini. Karena itulah nanti kita akan cari si rilisnya ya, si rilis misalkan rilis yang ini. Oke, rilisnya juga sama ya, referensi manager. Oke, referensi manager, ini juga referensi manager. Dan kita tidak akan menggunakan aplikasi Mendeley referensi manager. Tapi kita akan menggunakan aplikasi Mendeley desktop. Dari mana kita buka carinya di sini di Google, yaitu Mendeley desktop old version atau Mendeley desktop versi lama. Kemudian searching, nanti akan kelihatan ini sama juga ya, ada Mendeley desktop and up down gitu di sini. Kita cari di sini atau di Mendeley juga langsung, tapi Mendeley misalkan desktop 193. Oke, versi yang mana? Kita lihat ada versi-versinya. Nah, ini versi-versi dari Mendeley old version. Jadi yang paling bawah Februari 2016 itu versi 115. Versi 110 ya. Dan yang paling tingginya adalah versi 119. Setelah ini berubah jadi Mendeley Referensi Manager, bukan Mendeley Desktop lagi. Karena menyesuaikan dengan perkembangan Microsoft Office sendiri dan Microsoft Office 2013, 2015, 2016 sampai sekarang Microsoft Office 365. Ini mungkin kita akan klik yang ini misalkan. Ini tinggal dipilih ya. Mau yang 198 yang terbitan bulan Maret tahun 2021 ataupun yang mana silakan. Mungkin di antara kawan-kawan ada yang sudah punya file Mendeley-nya, misalkan file Mendeley 117 nggak masalah gitu kan. Misalkan saya downloadnya 198 gitu ya. Tinggal klik di sini. Kemudian nanti unduh. Besarnya itu kurang lebih 54,54 sampai 60 mega gitu ya. Jadi cukup kecil. Tinggal klik unduh gitu ya. Nah, ini yang sudah saya download itu adalah Mendeley Desktop 1195 versi 32 bit. Jadi Anda bisa yang pakai 32 bit ataupun versi yang 64 bit. Kedua-duanya tidak ada perbedaan sih, cuman bitnya saja gitu ya. Nah, kalau referensi manajernya ini saya sudah download tapi tidak akan saya gunakan. Oke, kalau sudah Anda unduh, nanti Anda akan mendapatkan file namanya Mendeley Desktop. Dibuka foldernya, nanti kita akan instalkan Mendeley Desktopnya. Ini ada Mendeley Desktop ya. Mendeley Desktop, tinggal klik Mendeley-nya. Kemudian ada Open File Security Warning. Nggak masalah, ask before, tinggal run saja. Nah, nanti tunggu proses instalasi dari aplikasi Mendeley ini. Oke, mana ya? Oke, ini keluar ini ya, Mendeley Desktop. Yes saja. Kemudian next, agree. Oke, ini destinasi foldernya. Oke sajalah, next. Ini juga next, install. Nah, tunggu instalasi sampai beres 100%. Nanti Mendeley Desktop ini akan membuat folder di sini berbentuk seperti logo Mendeley ini ya, huruf M. Nah, ini sebagai simbol dari Mendeley ya. Kelebihan dari Mendeley ini dibandingkan aplikasi yang lainnya, yang pertama sebetulnya Mendeley juga ada aplikasi Mendeley yang berbayar, ada aplikasi Mendeley yang gratis. Yang membedakannya adalah space yang digunakan. Jadi kalau kita install aplikasi Mendeley, kita diwajibkan untuk memiliki akun Mendeley di Elsevier ya. Nah, nanti setelah kita
daftar, maka akun itu menjadi kunci kita masuk ke Elsevier dan kita menjadi anggota dari Mendeley Elsevier. Nah, setelah kita diregistrasi, kita akan diberikan space online itu sebesar 2 GB ya, seperti halnya kalau Anda punya Google Cloud ya. Ada cloud sebesar 2 GB. 2 GB ini nanti untuk menyimpan referensi kita gitu ya. Karena berbasis cloud, maka referensi kita bisa diakses dimanapun. Bukan hanya di komputer yang sekarang Anda pegang, tetapi kalau misalkan Anda menggunakan komputer teman, misalkan ingin akses Mendeley, tinggal dimasukkan saja user passwordnya, maka otomatis akan diarahkan ke cloud atau data-data yang Anda sudah miliki, data referensi yang Anda sudah miliki. Oke, ini tandanya bahwa Mendeley sudah terinstall ya di komputer saya, dan di sini ada pilihan finish, tetapi di sini ada run Mendeley desktop. Jadi kalau diklik nanti dia akan langsung menjalankan. Oke, kita unklik aja, kemudian finish. Nah, untuk menjalankannya kita tinggal double klik ini Mendeley desktopnya, atau Anda cari di start, di sini sudah langsung ada. Di all program juga nanti tinggal cari Mendeley ya. Mendeley desktop ada. Nah, tinggal Mendeley desktop. Klik, tunggu beberapa saat untuk proses starting aplikasi. Yang kedua, kelebihan dari sebetulnya antara Mendeley bisnis dengan Mendeley yang biasa itu tidak ada perbedaan ya, fitur-fiturnya. Yang membedakannya bahwa kalau Mendeley berbayar itu Anda membayar spek untuk penyimpanan referensi. Ya, penyimpanan referensi. Jadi kalau misalkan yang gratisan itu cuma giga, ternyata 2 giga kita tidak cukup misalkan untuk menyimpan file-file PDF misalkan. Mau ditambahin jadi 10 giga dan sebagainya, itu nanti ada perhitungan bayarannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke laman apa istilahnya menu Mendeley, dan itu diawali dengan login dulu ya. Login ini dibutuhkan untuk pertama kali ya. Untuk pertama kali kalau misalkan Anda menggunakan Mendeley, kesananya sebetulnya kalaupun Anda tidak terkoneksi dengan internet tidak masalah gitu kan. Tidak masalah Anda ini. Makanya nanti kalau Anda sudah punya keanggotaan di Mendeley, tinggal masukkan email dan passwordnya, kemudian checklist sign in-nya. Ya. Pas saya kan baru gitu ya. Kalau Anda baru belum punya akun, maka yang dikliknya adalah register di sini, nanti diarahkan ke registrasi Mendeley-nya. Ya. Lagi dikliknya register. Nanti akan diarahkan ke registrasi yang di sini. Sistem registrasi pada Mendeley ini sebetulnya lebih ini ya. Jadi email apapun yang Anda masukkan itu sebetulnya akan dapat diregistrasi gitu ya. Bahkan email fake atau email palsu saja bisa gitu kan. Hanya saja ya buat apa kan gitu ya. Sebab kita nanti akan membutuhkan Mendeley ini, termasuk misalkan nanti Anda akan install di HP dan sebagainya gitu ya. Misalkan ada pemberitahuan dari Mendeley, itu akan masuk ke email Anda. Kalau misalkan tidak masuk ke email Anda, ya buat apa gitu ya. Oke, contohnya misalkan saya ingin masukkan emailnya di sini ya. Email yang Anda miliki, Gmail ataupun apalah misalkan. Saya akan masukkan dengan email yang palsu ya. Oke, misalkan udinjorodin@aja.com. Kemudian continue. Nanti registrasinya itu menggunakan sistem ini. Ya. Yang pertama tulis nama. Namanya itu adalah given name itu namanya siapa? Udin. Nah,
nama belakangnya atau nama familinya Juhrodin. Kalau Anda namanya cuma satu, misalkan Ratna gitu, bingung yang ininya, bisa dikosongkan atau pakai apa saja, misalkan nama ibu, nama ayah dan sebagainya. Kemudian kita buatkan passwordnya di sini ya. Nama passwordnya misalkan apa gitu ya. Nah, nanti lihat ketika passwordnya ini itu adalah weak artinya lemah gitu, gampang digunakan sama orang lain. Kita perkuat dengan yang lain misalkan. Ini password yang tingkat menengah. Bagaimana kalau passwordnya tingkat tinggi itu ya? Password tingkat tinggi itu seperti gimana ya? Nah, ini karena saking banyaknya maka passwordnya dikatakan strong. Ini yang dianjurkan password yang strong gitu ya. Sebetulnya Anda bebas menggunakan password yang mengisi password apapun di sini gitu ya. Nah, termasuk Anda bisa menggunakan generate dari Mendeley. Cuman harus diingat biasanya agak susah gitu ya. Dalam akun ini yang harus diingat adalah email Anda yang Anda registrasikan, sebaiknya pakai email Anda yang aktif ya. Yang kedua password, itu saja sebetulnya. Banyak pengalaman saya di pelatihan Mendeley, ketika baru saja registrasi dengan Mendeley, sejam kemudian dia lupa lagi passwordnya gitu kan. Saya bingung gitu, baru 1 jam aja ngisi password, bikin password sudah lupa lagi. Nah, itu makanya passwordnya boleh mirip dengan password email Anda gitu ya. Ataupun kalau Anda tidak sama dengan password email Anda, berarti Anda harus ingat ini. Oke, kalau sudah beres, sign in, kemudian register. Oke, kalau Anda sudah register, karena ini akun palsu, saya tidak akan klik ya. Register, nanti akan keluar selamat bergabung. Jadi tidak ada verifikasi ke email Anda. Biasanya kalau kita install aplikasi tertentu itu ada link yang harus diverifikasi di email kita. Nah, sementara untuk Elsevier Mendeley ini tidak perlu verifikasi. Kita yang input data di sini otomatis akan dianggap langsung memiliki akun. Oke. Nah, kalau Anda sudah punya akun, ya, maka tinggal I have. Oke, kalau sudah punya akun tinggal masukkan saja. Soalnya nah ini contohnya ya. Ini akunnya anak saya itu. Kita akan sign in, continue. Gitu. Oke, enter your email to continue with Mendeley. Jam-jam Nazmu Ali, continue mana ini ya? Add Gmail. Nah, nanti masuk sign in dan disuruh memasukkan passwordnya. Oke, sign in. Kalau benar, dia akan masuk ke laman Elsevier kita gitu. Nah, ini yang versi Welcome to Mendeley. Nah, sama dengan yang lainnya gitu ya. Oke, saya sudah menjadi anggota bagian dari Mendeley gitu ya. Nah, ini akunnya kelihatan. Nanti ini set saja. Kalau Anda mau cari referensi ya. Nah, sekarang misalkan library. Jadi pustaka Mendeley kita itu seperti apa? Nah, ini tampak secara online ya. Jadi pustaka Mendeley kita yang masih online. Mendeley itu ibarat perpustakaan virtual di mana kita menyimpan judul, penulis dan sebagainya. Nah, ini tampak penampilannya ya. Ini referensinya sudah diisi ya beberapa. Tadi kebetulan tadi juga ada mata kuliah ini. Jadi kalau misalkan ini kita kita hapus dulu ya. Ini sebetulnya bisa dihapus ataupun oke. Hapus ya, kita hapus, delete. Nah, ini masih kosong ya. Referensi atau library
Mendeley kita, perpustakaan referensi kita kan masih kosong ya. Nah, Anda kalau senang yang bekerja di perpustakaan, ini ibarat katalog ya. Katalog di mana misalkan buku apa, siapa pengarangnya, tahun terbitnya dan sebagainya. Ini yang akan kita masukkan nanti. Oke, ini tampilan web. Yang akan kita gunakan adalah Mendeley berbasis desktop. Jadi ini kalau sudah masuk bisa keluar aja gitu. Karena kita sudah kita masukkan di sini ya. Tadi kalau Anda sudah registrasi dan sudah sukses, kita masukkan di sini. Gmail. Oke, kita masukkan passwordnya. Kemudian klik sign-nya ya. Kemudian sign in. Nanti akan diarahkan. Ini untuk pertama kali upayakan terkoneksi dengan internet. Oke. Setelah beres sign in, nah, ada dua pesan. Yang pertama, Mendeley kita kan Mendeley saya 1195 ya. Akan muncul update ya. Kalau Anda mau update tinggal install saja. Lumayan 50 mega agak lama ya. Jadi untuk sementara saya not now dulu. Nanti tiap kali kita masuk akan keluar pesan itu. Yang kedua, ada instalasi. Yang pertama impor dokumen atau impor library gitu ya. Ini sudah terinstall gitu ya. Berarti sudah aplikasi untuk mengimpor sudah ada di aplikasi ini. Jadi ini tidak perlu ini lagi. Yang kedua ada Citizen plugin for Microsoft Word. Nah, jadi ini nanti akan kita gunakan di Microsoft Word-nya. Saya gunakan Microsoft Office 2016. Oke. Ini sekali lagi karena berkaitan dengan referensi, maka di Microsoft Word-nya itu akan muncul di menu referensi. Oke, akan muncul di menu referensi. Menu referensi itu ada ini ya, referensi. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini yang akan kita gunakan nanti. Mendeley-nya akan ada di sini. Ya. Contohnya apa referensi itu? Misalkan bla 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 bla, bla kita ya. Nah, kita akan masukkan citasi kita dari database. Klik di sini. Ini kalau menggunakan bawaan ya. Oke, sudah diklik. Ternyata belum punya tuh ya. Bukunya dan sebagainya ini harus masukin satu-satu gitu ya. So all bibliography file. Wah, ini agak banyak dan sebagainya. Oke, jadi ribet ya. Nah, untuk memudahkan referensinya, maka Mendeley merupakan salah satu solusinya. Dan Mendeley ini harus terintegrasi sudah terintegrasi dengan cara install now ini. Oke, tampilannya supaya tidak muncul lagi, gunakan do not show this message anymore. Nanti kita akan install belakangan ini ya. Oke. Maka ada keluar pesan ini ya. Pesan petunjuknya gitu ya. Jadi ada namanya apa ini? Storage local cloud gitu ya. Nah, ini local cloud-nya adalah ini. Nah, kemudian ini yang disebutnya help button. Jadi kalau ada masalah tinggal klik itu saja. Ada yang ingin tahu cuman memang oke. Gitu ya. Watch folder, site, online help dan sebagainya itu bisa menggunakan petunjuknya di sini ya. Ini library yang tadi pada ini juga masih kosong. Nah, tampilan pustakanya itu adalah di sini. Oke, menunya kita kenalkan dulu. Yang pertama ada menu file, ya. Menu file itu dari add file, add folder, watch folder, add entry manually. Ya.
Add file itu nanti kita akan memasukkan file ke sini seperti halnya Anda memasukkan file di WhatsApp gitu ya. Kalau ini dimasukkan di Cloud Mendeley. Demikian pula meng-add folder dari semua file yang ada di dalamnya itu di-upload dan di sini. Watch folder ini sebagai folder yang nanti digunakan untuk menyimpan semua referensi yang ada di pustaka kita di dalam hard disk kita gitu ya. Dan yang terakhir adalah add entry manually. Ini yang akan kita gunakan dalam penggunaan citasi ini. Ya, ada impor citasinya. Yang pertama dari BibTeX, kemudian EndNote dari RIS dan Zotero. Kita bisa gunakan aplikasi ini kalau misalkan kita sudah punya Zotero sebelumnya, kemudian sudah mengupload beberapa referensi, tinggal diekspor ke dalam file ini, nanti diimpor di sini, maka semuanya akan masuk di sini referensinya. Kemudian di sini ada rename document file, sinkronisasi library. Oke. Sinkronisasi itu fungsinya untuk apa? Ketika kita menggunakan Mendeley dalam keadaan internetnya mati, dia akan menyimpan di hard disk kita. Dan ketika internet terbuka, gitu ya, nanti kita sebaiknya melakukan sinkronisasi. Jadi apa yang diketikkan pada saat internet mati, itu bisa disinkronkan ke Cloud Mendeley pada saat internet hidup, sehingga ketika kita dibuka di tempat yang lain, referensinya sudah terupdate semuanya. Ini ya untuk menu file. Menu edit ya seperti biasalah. Find, cut, copy, paste, select all, new folder. Nah, fungsi new folder itu kita akan membuat folder sini. Di sini di library itu ada my library. Jadi pustaka kita yang terdiri dari all document. Nah, all document ini menampilkan semua dokumen referensi yang ada tanpa filter gitu ya. Nah, kemudian recently edit itu referensi yang baru saja dimasukkan, recently read referensi yang baru saja dibaca. Lalu nanti kita akan membaca PDF juga. Favoritnya, kemudian my publication. Nah, my publication ini adalah tentang mata apa istilahnya artikel kita yang sudah ini. Oke, kita ingin membuat folder misalkan di sini ya. Referensi ini kita akan gunakan untuk skripsi. Jadi tinggal dituliskan, bikin folder, klik sini ya. Ada create folder, klik skripsiku. Oke. Oke, maka ada folder skripsiku. Udah ya. Kalau mau folder lagi misalkan bukuku. Tinggal klik dan sebagainya. Kalau mau dihapus ya tinggal dihapus saja. Remove folder. Klik kanan ya. Klik kanan remove folder. Nah, kita ada pesan folder bukuku akan dihapus. Oke, jadi yang ada tinggal skripsiku. Nah, kemudian ini untuk grup apabila kita membuat grup ya. Jadi nanti kawan-kawan bisa berbagi referensi. Jadi taruh misalkan Anda ingin mengutip Sugiono, tapi Anda tidak tahu ada yang baru referensinya. Tinggal tanya ke teman. Kawan-kawan ada nggak yang punya referensinya Sugiono? Oh, saya ada, tahun berapa gitu. Nanti berbagi referensi. Ini persis sama dengan fungsi grup di Facebook gitu ya. Nah, nanti grup ini bisa secara publik gitu ya, bisa dibaca oleh siapapun nanti ya. Yang kedua ada yang hanya yang di-invite. Nah, biasanya invite-nya menggunakan nomor HP, ada yang bersifat private ya. Sharing PDF dan lain sebagainya ya, diskusi tertutup dan sebagainya. Ini untuk nanti tingkatan saja. Oke, sudah paham ya? Sudah paham berkaitan dengan menu new group dan sebagainya. Sekarang view. Nah, yang pertama kita akan melihat tampilan ya. Tampilannya ada dua. Yang pertama library citation.
ya. Nah, ini library sebagai citasi gitu. Kemudian yang kedua library stable. Oke. Ini sebagai daftar daftar library ya. Kemudian library yang dijadikan sebagai citasi gitu ya. Oke. Yang pertama itu ya. Kemudian selanjutnya citation style. Nah, ini yang seringkali jadi problematika mahasiswa ketika harus mengetik secara manual bagaimana menggunakan style gitu ya. Di sini stylenya yang aktif itu American Psychology Association versi edisi ke-6 atau yang sering disebut dengan APA. Di sini juga apa ya? Jadi ada ke-6, ada Chicago, kemudian dan sebagainya gitu ya. Termasuk Turabian. Oke, di sini ada nggak Turabian? Pew Citation Style. Nah, sini cuma beberapa ya. Nah, kalau misalkan ini Anda tinggal buka aja More Style. Nah, di More Style nanti ada beberapa pilihan citasi. Di sini. Nah, kalau misalkan dosen saya mintanya Turabian. Oke, di sini kan tidak ada Turabian ya. Tidak ada Turabian. Nah, ini yang Chicago 17 misalkan. Kalau Anda ingin dosen meminta Chicago manual, tinggal use this style. Maka perubahannya adalah bahwa tulisan Chicago-nya berubah menjadi selected. Gitu ya. Nah, ada bacaan selected arti yang digunakan. Oke, kalau misalkan tidak ada, gitu ya, bagaimana gitu kan? Oke, selanjutnya lagi di sini include URL that accesses bibliography termasuk ini ya. Oke, kalau kita ingin masuk ke URL misalkan untuk semua data atau tidak dalam bibliografi, nggak usah lah, yang kita inginkan hanya web saja. Kalau misalkan kita ngambil dari web itu kan harus memasukkan URL. URL itu alamat webnya yang bacanya HTTP dan sebagainya. Itu kan kalau untuk buku kan tidak perlu ya. Berarti kita hanya menggunakan ini saja. Sehingga nanti menu yang muncul itu kalau bukan selain web tidak akan ada kewajiban untuk mengisi URL. Tapi kalau Anda mau menginginkan tinggal for all dokumen saja, termasuk yang web maupun yang bukan web. Kemudian yang selanjutnya menu di bawahnya adalah citation and bibliography language. Pengutipan dan daftar pustaka bahasanya. Bahasanya menggunakan bahasa apa? Kalau kita menggunakan bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia lah. Di sini cari bahasa Indonesia. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Inggris nanti kalau ada citasi dan dia akan ditulis N gitu kan. Nah, kalau misalkan menggunakan bahasa Indonesia, N itu akan diterjemahkan menjadi dan. Misalnya ada penulis 2 orang misalkan A dan B. Biasanya nanti di daftar pustakanya ditulisnya A and B gitu kan bahasa Inggris. Untuk bahasa Indonesia akan berubah menjadi A dan B kan, seperti itu. Oke, ini untuk pemilihan citasi. Pak, saya kan maunya tadi menggunakan Turabian. Nanti kita get more style. Ya, karena di sini tidak ada Turabian ya. Oke, get more style. Nah, di sini kita cari ya. Turabian. Turabian ada nggak? Oke. Oke, ada Turabian 9 edition author date. Apa yang membedakan dengan full note ya? Oke, untuk author dan date itu digunakan untuk aplikasi citasi dengan model seperti ini. Nah, ini disebutnya ini author date ya. Ini untuk author date. Tapi kalau untuk yang author date ya ini apapun termasuk apapun American Psychology Association itu kalau menggunakan author date pasti keluarnya footnote-nya langsung di sini referensinya.
Tapi kalau yang kedua itu ada Turabian edisi 8 full note. Kalau full note dia adalah akan menjadi footnote di bawah, ya. Seperti di sini nanti ada footnote ya, is referensi. Oke. Insert footnote. Nanti di sini misalkan Ahmad dan sebagainya. Cuman kita tidak mengetik manual, tapi langsung diisikan sesuai dengan referensi. Oke, itu sekedar perkenalan ya. Nanti pahamnya kalau sudah mulai prakteknya. Oke, kalau misalkan dipinta kita lihat di kampus itu menggunakan kutipan body note atau kutipan footnote gitu ya. Oke, di kita kan pakai footnote, berarti yang installnya adalah yang full note. Tinggal klik install, tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah terinstall ya. Kalau sudah terinstall, tinggal use this style. Oke. Nanti di sini akan terlihat ada Turabian ya. Dapat edition for not use this style. Berubah ya. Yang asalnya Chicago menjadi enggak. Ini ya antara fungsi install dengan fungsi get more style. Nah, style ini sangat penting berkaitan dengan bagaimana membuat ini. Oke, kalau sudah itu done. Kemudian di view yang lainnya adalah toolbar layout. Ini sudah show tag. Kalau tidak ada tagnya, nah ini hilang ini ya. Kalau misalkan Anda bingung, show tag aja. Ada add, ada folder, ada related, ada scene untuk sinkronisasi. Tapi kalau Anda sudah tahu simbol-simbol ini bisa dihilangkan aja. Dokumen detail. Nah, ini dokumen detail di sebelah sini ya. Jadi kalau tidak diaktifkan, dokumen detailnya akan hilang. Ini ada tanda panah. Ini meng-hide dan unhide dokumen detail ya. Jadi bisa di sini, bisa juga dilewat di sini. So, ya. Oke, yang ke selanjutnya. Nah, ini berkaitan dengan aplikasi toolnya. Ada invite kolega. Jadi nanti kita bisa menginvite teman ya. Ini langsung secara online nanti ya ke ini. Sayangnya ini agak error ya. Jaringannya. Yang kedua ada install web importer. Nah, ini web importer nanti kita akan pelajari. Yang ketiga install MS Word plugin. Nah, ini yang penting karena Mendeley kita akan dimasukkan di Microsoft Word ini. Sementara ini kan masih kosong ya. Nah, caranya close dulu Microsoft Word-nya. Kemudian kita aktifkan install MS Word plugin. Klik. Nah, ini ada pesan plugin installed bahwa Citasi sudah ada. Nanti ada logo ini ya, ini gambarnya. Kalau sudah ini, oke. Kita lihat di sini yang asalnya install menjadi uninstall. Jadi kalau kita ingin mencopot Mendeley dari Word itu tinggal klik aja ini uninstall. Kemudian get Mendeley site. Nah, ini versi terbaru juga menggunakan ini. Nanti kita akan mendapatkan referensi-referensi dari Mendeley. Oke. Cek for duplikat. Nah, ini karena belum ada dokumen jadi susah. Kemudian ada option. Nah, option ini nanti untuk pilihan apa saya akan ditampilkan. Kalau generik dan sebagainya. Oke. Dokumen tipe. Tipe-tipe dokumen itu ada bill, ada book, book section, case, computer program, comprehensive proceeding, encyclopedia artikel, film, generic, hearing, journal artikel, magazine, newspaper, patent, report, statute, kemudian television broadcast, thesis, web page, working paper. Dari sekian banyak jenis tipe ini yang sering kita gunakan adalah buku ya. Jadi kita nanti akan menampilkan buku. Nah, kalau buku itu nanti yang ditampilkannya menu apa aja. Masa sih buku pakai URL, nggak usah, tinggal di uncheck aja ini sebetulnya. Oh, tapi nggak bisa ya.
Oke, gak apa-apa. Kalau nggak bisa, tidak usah diisi saja nanti. Kemudian book section juga gitu ya. Itu ada perbedaannya. Apa bedanya buku dengan book section? Nanti kita lihat. Ada case, ya, kasus, rekaman kasus, kemudian komputer program. Jadi kalau Anda misalkan menggunakan aplikasi SPSS atau aplikasi Al-Quran Inward itu kan harus dimasukkan nama programnya. Comprehensive Proceeding ini kumpulan dari artikel-artikel sebuah konferensi, seminar, workshop dan sebagainya yang dikumpulkan, disatukan, diterbitkan, itu namanya proceeding. Kemudian ensiklopedia artikel itu artikel yang ada pada ensiklopedia. Kemudian film ya. Nah, film itu berarti film ya, movie ya, animasi apa di YouTube ataupun yang mana. Generik ini yang bersifat umum, apapun bisa masuk di sini ya, umum. Hearing itu apa yang didengar ya, MP3 lah dan sebagainya. Atau hearing itu peminjaman ya, peminjaman bukan pendengaran. Pinjam, pinjaman dan sebagai dokumen peminjaman. Jurnal artikel ini juga akan banyak kita gunakan karena salah satu ciri referensi yang bagus adalah banyak mengambil dari jurnal. Magazine, kalau kita menggunakan majalah, tapi jarang ya. Kemudian newspaper berarti surat kabar. Kemudian paten ini berkaitan dengan paten, hak paten itu ya, dokumen paten. Report, laporan seperti laporan PPL, laporan magang, laporan apa yang kita kutip itu dimasukkan di sini nanti. Statuta seperti peraturan perundang-undangan, nah, itu ya. Televisi broadcasting juga bisa ya. Anda mau meneliti dan Anda mengutip dari siaran televisi, misalkan talk show-nya siapa. Kemudian tesis ya, yang dimaksud dengan tesis ini bisa skripsi, bisa tesis ataupun disertasi gitu. Kemudian wingspan ini yang selama ini sering Anda gunakan tapi referensinya nggak jelas. Anda ngutip dari blognya punya orang dan sebagainya gitu. Tapi ujung-ujung daftar pustakanya HTTP semua. Nah, yang ini working paper. Working paper itu semacam naskah kasar sebelum dipublish ya, seperti saya bikin modul dan sebagainya, itu namanya working paper. Nah, ini file organizer nantilah ini dibahasnya kalau Anda ingin lebih paham berkaitan dengan manajemen organisasinya. Oke, ini jadi dokumen tipe-tipenya. Oke, sekarang kita akan mulai dengan melihat apakah benar sudah terintegrasi dengan Microsoft Office, dengan Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word ya. Oke, Microsoft Word-nya seperti biasa kita klik referensinya. Nah, ini agak lama ya. Jadi kalau komputer Anda RAM-nya agak kecil, biasanya agak muter di sini. Tadi sudah ada perubahan ya. Sekarang ada insert citation-nya bergambar Mendeley gitu ya. Di sini ada open Mendeley, yang sini ada insert bibliografi. Fungsinya Anda sudah jelas lah, refresh untuk merefresh. Export S-nya nanti kalau mau diekspor referensinya, Mendeley open-nya nanti kalau ini diklik kita akan masuk ke sini. Kemudian insert bibliografi untuk membuat daftar pustaka. Di sini stylenya kita sudah di ini ya. Stylenya sudah Turabian versi 8 full note gitu ya. Kalau misalkan saya pinginnya apa ya, nanti apa gitu ya. Kalau misalkan ini Chicago, tinggal ngerubah Chicago aja. Betapa Anda ribetnya gitu ya. Kalau misalkan Anda ketik pakai apa, misalkan Sulaiman, misalkan Sulaiman 2007 halaman 156. Kata dosennya itu jangan apalah, saya pengennya Turabian. Maka Anda harus merubah ini semuanya. Dirubah dari Turabian menjadi footnote. Bayangkan gitu ya. Kalau cuma satu sih nggak masalah. Bayangkan kalau misalkan 200 halaman Anda harus rubah ini satu persatu. Tapi kalau dengan Mendeley cukup dengan ini berubah, klik ini rubah jadi apa, Chicago nanti akan berubah semuanya gitu kan. Ya. Oke, ini
Berarti kita sudah terintegrasi. Kalau sudah terintegrasi berarti aman. Oke, kita bisa close dulu sementara karena di sininya belum ada referensi apapun. Sekarang kita akan membuat referensi untuk skripsi. Sekali lagi, Mendeley itu adalah pustaka referen. Maka kita harus memasukkan di sini. Caranya apa? Di sini ada klik add, ya. Add folder mana seperti di sini ya, file. Nah, sekarang yang akan kita gunakan adalah add entry manually. Ini tampilan defaultnya kalau kita memasukkan referensi secara manual. Jadi kalau paling enak kan Anda tinggal minta ke teman file referensinya tinggal diimpor di sini. Nah, tapi kadang-kala kita tidak tahu ya, akhirnya kita harus input satu persatu karena kita tidak punya punitas. Oke, kita masukkan buku dulu ya. Yang lainnya jarang digunakan ya, maka kita gunakan buku. Di sini ketika Anda klik buku, itu ada beberapa perbedaan ya. Nah, yang pertama adalah no title. Nah, buku ini artinya no title itu belum ada judul. Maka kita harus mengetikkan judul buku ini di tulisan no title. Di blok Ctrl A gitu ya, judulnya misalkan pendidikan Islam bagi anak usia dini misalkan. Ya. Nah, ini judul buku ya. Nah, author ini pengarang bisa lebih dari satu ya. Sekarang kita akan coba pengarangnya satu orang. Autornya misalkan Maman Sukirman. Nah, oke. Nah, secara ketika diklik di years, dia akan berubah menjadi M Sukirman. Nggak masalah, biarin aja. Mendeley yang ngerjain. Tahun terbitnya berapa? Misalkan 2019. Oke, feeds-nya ada halamannya. Kalau misalkan mau dimasukkan boleh lah. Misalkan halaman 1 sampai halaman 500. Enggak juga enggak masalah. Ya untuk buku. Abstrak juga boleh dimasukin, boleh enggak juga. Tag, author key, city. City itu adalah alamat penerbit. Kota penerbit misalkan di Bandung. Edisinya kalau ada edisi, kalau tidak ada dibiarkan gitu ya. Editor ini berkaitan dengan edisi. Biasanya buku yang edisi 1, edisi 2 karena ada editornya. Kalau kita Torah tidak yang pakai editor. Maka edisi dan editor kita lewatkan dulu, kita pakai publisher. Publisher itu penerbit misalkan jeri terbitnya Alpha Beta misalkan. Oke. Ya. Ini sebetulnya untuk ukuran ini kejelasan sebuah referensi untuk buku sudah cukup gitu ya. Kalau misalkan mau tambahkan abstrak di bukunya tinggal ketik semuanya gitu ya, termasuk tag dan sebagainya. Kalau tidak cukup segini. Kemudian kita klik save. Oke, maka keluarlah di menu apa ini? Kita stable ya, ganti dulu ke stable. Keluarlah menu referensinya. Oke, ada yang berubah ya. Yang pertama, Mendeley itu mengubah nama. Jadi misalkan yang asalnya Maman Sukirman jadi Sukirman Maman. Itu biarin aja Mendeley. Kemudian tahun terbitnya tahun 2019. Nah, ditambahkan tadi jam 1:33 gitu ya. Judul bukunya adalah Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Aduh Pak, ada yang salah. Ini tahunnya bukan 2019. Nah, oke, daripada kita ngetik ulang, tinggal aktifkan tombol yang sebelah sini. Ini sekaligus tombol editor gitu ya. Nah, kita rubah misalkan tahun 2018. Kemudian udah langsung berubah ya. Oke, klik di sini. Beres kan? Nah, untuk catatan nanti misalkan Anda ingin buku ini deskripsinya halaman berapa gitu ya. Itu halaman 78,
halaman berapa dan sebagainya, silakan ini dibuatkan sebagai catatan untuk referensi dalam buku ini dalam skripsiku. Ini buku ya dengan pengarang 1 orang. Bagaimana kalau pengarang 2 orang? Sama seperti tadi ya, add entry manually, kemudian kita klik buku, kemudian kita tulis bukunya misalkan dari Jawa Timur ke Sumatera Barat. Perjalanan santri. Misalkan kita ingin membuat buku ini. Yang ngarangnya 2 orang, misalkan Dodi Karnadi ya. Oke. Oke, untuk nama yang kedua itu ya, kita tidak bisa mencantumnya dengan koma, misalkan Ahmad, kita coba ya, Ahmad Sulaiman ya. Plak. Oh, jadi dianggapnya ini 1 nama. Oke, dianggap 1 nama gitu ya. Kita lihat saving dulu aja tuh, Dodi Sulaiman, Dodi Karnadi Ahmad. Ini kan salah ya. Berarti kita harus rubah di sini ya. Nah, cara ngerubahnya tinggal di sini aja. Klik di sini. Oke, kita ganti tadi teh Dodi Karnadi. Nah, koma, kemudian tekan shift enter ya. Ya, sekali lagi koma, tekan shift, tahan, kemudian tekan enter, akan pindah ke bawah Ahmad Sulaiman. Udah beres, kita pindah ke years. Maka ini akan dipisahkan ya. Jadi Dodi Karnadi Ahmad Sulaiman. Oke, tahunnya kita belum masuk Pak, masukkan aja. Sini 2017, city-nya misalkan Jakarta atau Surabaya misalkan. Publisher-nya misalkan CP Agung Baca gitu ya. Oke, sudah 2 ya. Pak, bagaimana kalau penulisnya lebih dari 2 orang, 3 orang atau lebih? Sama saja seperti tadi gitu ya. Kita lihat buku, pindahkan, ini tipenya harus sesuai ya. Misalkan perjalanan sang kiai. Nah, penulisnya misalkan Mimin Karmin, koma, set and enter, Maman Karman, koma, set, shift enter, Mumun Karmun misalkan, koma, set enter, kemudian Momon Karmon, nah, itu ya, 1 keluarga. Nah, maka otomatis karena lebih dari 3 orang, Mendeley akan menambahkan kalimat et al. Et al ini adalah artinya dan kawan-kawan. Yes-nya misalkan 2020, kemudian city penerbitnya misalkan Yogyakarta. Nah, penerbitnya misalkan di publisher. Saving. Kalau di sininya biasa gitu ya. Tapi nanti kita lihat referensi. Ini untuk buku. Oke, kita sudah punya 3 buku ya. Kita ingin tambahkan lagi 1 Pak, buku yang berbentuk book section. Apa bedanya ya? Mungkin Anda tidak menyadari bahwa yang Anda baca itu bukan buku tapi book section. Book section itu adalah buku yang dikarang oleh beberapa orang, di mana setiap orang itu mengarang untuk 1 bab yang khusus. Jadi kalau Anda buka buku, kemudian di dalam buku itu ada pengarangnya. Bab anu penulisnya siapa, bab anu penulisnya siapa, itu namanya book section. Book section itu biasanya dari proceeding, artikel, seminar dan sebagainya, kemudian dijadikan sebagai buku, diberikan judul buku ya, namanya book section. Contohnya misalkan Andragogi yang penulisnya misalkan Yogi Ahmad Dahlan misalnya gitu ya.
Nah, nanti berubah Y dahlan, biarin aja. Nah, di sini ada tambahan book. Maksudnya book di sini adalah judul buku. Contohnya misalnya judul bukunya itu yang ada di covernya itu misalkan dasar-dasar ilmu pendidikan. Oke, judul bukunya. Terbitnya misalkan 2019. Penerbitnya misalkan Bandung, kemudian kotanya ya Bandung, publishernya misalkan Lubuk Agung. Nah, ini sudah ada Lubuk Agung. Saving. Oke. Maka ada perbedaan ya. Jadi andragogi tau nggak? Pembelajaran bagi orang dewasa itu ditulis pada tahun 2019, dipublikasikan di dalam sebuah buku yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Itu yang membedakan ya antara ini buku biasa, ini book section. Oke, sekarang kita tambahan lagi dengan jurnal, film, case komputer. Oke, film ya. Judul filmnya misalkan Nusa dan Rara episode 6. Misalkan, judulnya apa misalkan? Senyum itu ibadah misalkan. Oke, direktornya siapa yang menjadi direktor dari film Nusa Raraya itu? Misalkan siapa ya? Yang sekarang kan lagi rame ya. Abin Muhammad misalkan. Jainuddin. Oke. Yearnya misalkan tahun 2016 diterbitkannya. Jadi ada halaman ya. Country-nya misalkan Nusa Raraya buatan apa? Malaysia apa Indonesia? Oke, Malaysia lah. Link-nya misalkan 6 menit ya. Oke. Distributornya misalkan kita menggunakan distributor dari YouTube misalkan Nusa Raraya official channel misalkan gitu ya. Nanti kita tuliskan di sini http YouTube Nusa Raraya misalkan. Official. Nanti ini tinggal copy paste saja gitu ya. Kalau Anda punya videonya ya tinggal klik aja file ya di sini. Itu ya. Nanti add file, nanti misalkan filmnya dimasukkan di sini. Oke, kalau sudah tinggal saving. Oke. Kita punya mana Nusa Raraya episode 6. Oke. Kita tambah lagi jurnal artikel. Film sudah ya, generic hearing jurnal artikel ini banyak digunakan. Oke, jurnal artikel ini berisi yang pertama adalah judul dari jurnalnya. Judul dari jurnal misalkan pengaruh pemberian obat vitamin pada tumbuhan bunga apa misalkan janda bolong. Nah, penulisnya misalkan siapa itu penulisnya itu misalkan Bulang Baling. Nah, ngaran jelema itu Bulang Baling jadi bolong. Oke, jurnalnya namanya jurnal apa? Misalkan jurnal herbalism misalnya. Contohnya misalkan STAI Al-Jawami. STAI Al-Jawami punya jurnal namanya Herbalism untuk Fakultas Pertanian misalkan. Tahun jurnalnya misalkan 2020. Kemudian volumenya volume kedua, misalkan isunya isu tentang ketiga, page-nya halaman 300 sampai halaman 320 misalkan. Tulisan ini di bawah halamannya ada di sini ya. Sebab di jurnal itu halamannya walaupun cuma satu page tapi halamannya tidak dari satu lagi gitu. Jadi di jurnal itu nyambung gitu ya. Edisi pertama halaman halaman 1, nanti edisi kedua volume kedua nyambung terus halamannya. Oke, abstraknya kalau dimasukkan tag author key URL kalau ada, kemudian di sini ada ide doi dan sebagainya. Doi ini adalah semacam identitas dari jurnal itu sendiri. Biasanya kalau
ini ada benarnya, nanti tinggal di klikkan gitu ya di sini gitu ya. Nah, ini nanti ada order setting unpublished work. Ini tidak dipubliskan. Include from Mendeley web catalog. Nah, itu dikecualikan pada katalog Mendeley. Kita akan kosongkan saja ya. Anggapnya dia Mendeley apa jurnalnya sudah ini gitu, sudah terpublish. Save. Oke. Jadi kita dapat referensi dari jurnal, ada ya, bla 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 gitu. Oke. Yang lainnya lagi add entry manually, kita ingin memasukkan apa ya? Oke, statuta ini atau report itu adalah laporan PPL ya, laporan PPL kelompok 3 di desa Jengkol Bau misalkan, Bau gitu ya. Nah, sekarang penulisnya siapa? Misalkan Aan gitu ya, Iin, nah, Uun, bisa nggak ya Uun, Oon, En gitu ya. Oke. Oh, nggak bisa ya. Harus shift enter, shift enter. Oh, ini pakai ini. Koma, shift enter, koma, shift enter. Ini 5 orang ya. Oke, nanti jadi add al ya. En, aan. Jadi en yang ditulis pertama ya, bukan aan. Tahunnya 2019. Nah, oke, kita tidak pakai halaman. City-nya misalkan Bandung. Institusinya misalkan Prodi PAUD. STIA Jawami. Oke, kalau ada URL-nya tinggal masukkannya. Kalau ada filenya tinggal masukkan filenya. Saving, kita sudah punya laporan. Oke ya. Ini dari jenis tipe report ya. Sekarang kita ingin masukkan tipe statuta. Ini juga sering kita gunakan. Contohnya undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 ya, tentang sistem pendidikan nasional. Oke, autornya kan ini yang ngarangnya presiden, masa harus tulis Jokowi? Ini kan undang-undang jadi milik bersama, dikosongkan saja. Kemudian years-nya berarti karena tahun 2003 ya 2003 ya, page-nya nggak usah. Oke, kalau mau dimasukkan di sini, autor ke kode nomor kodenya boleh, tapi langsung aja juga masalah. Misalkan country-nya berarti ini dibuatkan Indonesia, country-nya ya. State number dari undang-undangnya. Nah, ini kalau mau dimasukkan boleh, itu juga nggak masalah karena sudah disebutkan di atas ya. Ini kalau mau dimasukkan di sana berarti jadi sistem nasional, sistem pendidikan nasional di atasnya, tapi di sini dimasukkan. Tapi sudah di atas juga masalah. Dikosongkan filenya, kalau ada masukan tinggal saving. Kita punya undang-undang RI nomor 20 tahun 2003. Apalagi ya, add entry manually, jurnal sudah. Oke, Anda kalau mau masukkan koran juga boleh. Oke, kita masukkan tesis. Misalnya Anda mengutip skripsi orang lain, misalkan. Pengaruh metode diskusi dalam meningkatkan misalkan keseriusan anak mengikuti pembelajaran misalkan PAI di SD, di kelas 3 SD negeri Jangkorang gitu ya, Kecamatan
Jangkung gitu ya, Kabupaten Bandung. Oke, yang nulisnya misalkan teman Anda misalkan Aisyah, Aisyah gitu ya, Aisyah Amini misalkan. Oke. Ya, akhirnya 2019 ya, page-nya nggak usah. Departemennya apa? Departemen berarti prodi ya, prodi eh, misalkan pendidikan Islam anak usia dini ya, usia dini. Universitasnya STAI Yapata Al Jawami Bandung. Kemudian tipenya apa? Tipenya kalau skripsi tulis ini skripsi. Oke. URL-nya kalau ada, filenya kalau ada, saving. Kita sudah punya tesis di sini ya. Jenis tesis. Add entry manually lagi kalau misalkan yang belum ini apa? Web page. Oke, untuk web page itu nanti kita akan pelajari ya. Sekarang kita ambil contoh ya. Judulnya misalkan eh apa ya? Pendidik model pendidikan terbaru yang ada di Amerika misalkan. Pendidikan anak gitu ya. Kebetulan di buku tidak ditemukan, di jurnal juga ada yang nggak ada yang ngebahas. Tiba-tiba ada yang ngebahas dengan model-model ini di web. Autornya misalkan, oke, ini nanti kalau misalkan Anda buka web itu ada artikel kemudian autornya tidak ada, sebaiknya jangan dimasukkan ya, jangan dijadikan referensi karena dia tidak berani menampakkan memberikan ini. Termasuk juga kalau autornya admin ya. Kalau autornya admin, Anda lihat profil pemilik webnya siapa, baru dimasukkan. Tapi ada juga yang autornya disebutkan. Biasanya kalau Anda ketik di kompas.com, Kompas apa itu ya? Itu sebuah artikel pasti ada penulisnya. Misalnya penulisnya Zakaria Zulkarnain. Jadi kalau admin ya udah jangan cari ya, kalau tidak ada ya udah jangan gini. Publikasinya di mana? Misalkan publikasinya di detik.com. Oke, ini nama publikasinya ya, detik.com. Tahunnya misalkan 2019. Author kayaknya date access-nya diakses tanggal berapa? Misalkan diakses tanggal sekarang, tanggal 3 bulan Juli 2021. Ya. URL-nya http. Nah, ini yang wajib ya. http detik.com artikel misalkan model terbaru HTML misalnya ya. Ini yang penting ya. Kalau kita menggunakan web page ya, halaman web. Sudah saving. Oke, kita sudah punya berapa referensi ini? Oke, kalau kita punya sudah memasukkan referensi di sebelah bawah kiri itu ada keyword ya. Jadi si aan itu filter berdasarkan author. Ya, berdasarkan author, berdasarkan publication ya, berdasarkan tag, ada berdasarkan berdasarkan author keyword ya, oke. Berdasarkan author, kita lihat Aan itu dia ada satu buku, Ahmad Sulaiman juga satu buku, Jainuddin kebetulan ini semuanya satu buku ya. Jadi ini lihat, kita sudah mengambil beberapa orang yang jadikan sebagai referensi gitu ya. Nah, kalau di sini kan disatukan ya, Aan, tapi di sini berbeda itu ya. Jadi inilah yang nanti akan direferensikan. Jadi kalau Anda mengutip tulisan saya, nanti ketika Anda dokumen Anda diupload, nanti akan langsung mereferensikan ke dokumen asli milik saya, sehingga saya bertambah nilai poinnya. Itulah manfaatnya dari Mendeley. Oke, kita lihat lagi ke sini, kita kembali ke all. Oke, sudah ada berapa ya?
Sekarang kita ini ya, ingin tambahkan yang lainnya silakanlah tambahkan oleh Anda. Sekarang kita akan integrasikan data ini ke dalam apa istilahnya Microsoft Word. Oke. Sebenarnya ini sudah bisa di quit ya, di close aja. Kita buka Microsoft Word ya. Oke, kita coba lihat ya. Nah, kita buat seperti biasa. Time New Roman 12, kemudian ininya settingnya ya. Setting dari page-nya gitu ya. Ini penting sekali. 4343, kemudian jenis papernya A4 gitu ya. A4, oke, wall SDQ. Oke, sudah ada ya. Kemudian bikin bab 1 pendahuluan. Kemudian sini latar belakang masalah. Oke, kita lihat pindah ke sini. Oke. Paragraf pertama gitu ya, kita sebutkan bla 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 gitu ya. Oke. Anggap saja ini bisa dibaca oleh Anda ya. Oke. Nah, kita ingin kutipkan masukan dari referensi yang sudah kita sebutkan di sana di atas gitu ya. Caranya ya kita tinggal masukkan saja di sini referensi dengan cara klik referen gitu ya. Misalkan kalimat ini ada di dalam bukunya Aan En tadi ya. Tinggal simpan di sini kursornya, kemudian kita pilih stylenya ya. Oke, belum ada ya. Insert citation-nya. Nanti kita akan arahkan ke Mendeley. Nanti akan keluar di sini tabel kecil. Agak lama ya. Over review, please make sure progress signing into Mendeley desktop. Mendeley, oh belum sign in. Tolak karena tidak masuk dulu aja. Oke, ini sudah masuk ya. Ini siapa? Oh, jam-jam. Sekarang kita lihat. Refresh dulu aja. Bisa gak ini? Oke, sekarang sudah bisa ya. Oh, not now. Oke, kita sekarang kalau di ini biarkan aja ya, di minimize saja. Kita akan masukkan di sini citasi, insert citation. Cara pertama, kita punya my library ya, my perpustakaan di my library. Kita ingin memasukkan bukunya Aan. Oke, yang bukunya Aan ini merupakan laporan PPL kelompok 3 di Desa Jengkol Bawu ya. Tinggal klik di sini. Klik, maka akan berubah ya. EN gitu ya. Nah, kita ingin memasukkan referensi ini di halaman 17. Nah, klik di sini. Uh, kita ambil misalkan di bab 17, bab berapa ya? Bab 4 misalkan. Oke. Sudah masuk. Kemudian halamannya mana? Page, nah, halaman. Atau kita buat halaman misalkan 230. Ini tinggal milih ya 230. Oke. Kawan-kawan lihat di sini. Jadi ada angka 1 upper gitu ya. Ini menunjukkan footnote-nya kemana. Klik, double klik. Maka di sini sudah dibuatkan langsung oleh aplikasi Mendeley-nya berbentuk seperti ini. Jadi kita tidak ketik manual lagi. Tinggal digantinya. Nah ini saja. Oke. Jadi referensi ini adalah referensi dari EN et al. Laporan PPL kelompok desa.
Bandung tahun 2019 halaman 230. Gampang kan? Kita coba buku yang lainnya. Sekarang kita berikan komentar dulu di sini. Oke, sip. Kemudian di paragraf kedua kita ingin memasukkan ada bukunya tapi lupa ya siapa pengarangnya, gitu ya. Kita caranya masuk di sini, simpan ya, klik insert citation. Siapa yang nggak ketemu, go to Mendeley saja, go to Mendeley. Oh, ini Amini Aisyah. Klik di sini, klik site. Klik site. Oke. Maka otomatis masuk ke nomor 2. Keluarlah Amini Aisyah. Oke ya. Tambahkan lagi komentar. Benar Pak, ini kan yang atas ada halaman, yang ini nggak ada halaman, ini gimana gitu ya. Oke. Mana Amini Aisyah? Ini ya. Oke, untuk ini tidak bisa dirubah ini ya. Oke, nah, ini. Kalau sudah ketemu, karena ini seharusnya ini berubah ya jadi insert citation. Kalau diklik di sini jadi edit citation, tapi ini berbeda ya versi yang ini. Kalau versi 1.17, kalau klik di sini itu versinya berubah. Oke, kalau tidak ada, sekarang tinggal tambahkan aja halaman sebelum titik kita buat koma, misalkan halaman 517. Klik di luar, beres. Jadi ada tambah halaman 517. Itu kalau ini, tapi kalau lebih mudahnya kan seperti tadi. Oke, kita tambahkan lagi. Misalkan kita masukkan yang Ipin Upin. Ya ingatnya Ipin Upin tapi lupa penulisnya, tinggal cari. Nusa ya. Nusa. Oh iya, Abin Muhammad Jainuddin. Masukkan di sini, klik Nusa, gitu ya. Kita tambahkan di sini apa ya? Section volume opus paragraph section not opus figur. Oke, tidak ada ya menit keberapa gitu ya. Jadi kalau tidak ada tambahan yang lain udah aja langsung klik masukkan di sini. Nah, kalau ada pertanyaan keep, kita tadi menambahkan halaman ya di sini. Di Aisyah ini halaman 517 diedit secara manual. Maka supaya tetap dipertahankan, kita keep manual edit, bukan undo edit manual, tapi keep manual edit. Maka yang ini tetap ada. Oke, oke, di sini kita masukkan nusarara. Misalkan kita menginginkan menit ke menit 2 sampai dengan ke 4, gitu ya. Tinggal klik di luar, sudah. Ini untuk tambahannya ya. Kalau misalkan kita tidak bisa atau lupa menambahkan. Pak, kelewat di atas itu ada referensi. Oke lah di sini ya, misalkan ada yang kelewat referensinya gitu ya. Nah, sebelum ini footnote nomor 2 itu ada referensi sebelum ada komentar itu ya. Oke. Berarti kita ingin memasukkan footnote nomor 3 ya. Bayangkan kalau manual itu kan ribet ya. Nah, kita masukkan di sini aja. Klik ya. Kita ingin menjadikan ini footnote-nya dari footnote nomor 3. Nomor 3 harus berubah jadi footnote nomor 4. Ya, footnote nomor 3 Abin ya.
Oke, kita masukkan di sini. Kita ingin memasukkan bukunya, misalkan anak. Oke, pendidikan anak, model-model, misalkan. Oke, Zakaria Zulkarnain. Page-nya misalkan, oh ini kan web ya. Oke, tinggal masukkan. Klik keep manual edit. Oke, sudah ada ya. Di sini Zakaria yang asalnya tidak ada menjadi ada. Abin yang asalnya nomor 3 jadi nomor 4. Jadi otomatis bertambah. Oke, Zakaria ini adalah web gitu ya. Nah, ini langsung dituliskan diakses Juli 3 2001 gitu ya. Ya, tinggal Ctrl A, kemudian time ya Rahman. Pas saya mau masukkan itu di footnote setelah footnote ketiga itu en lagi gitu ya, berarti di sini ya. Sebelum footnote keempat itu ternyata kita mengutip pendapatnya en. Ya. En kan sudah nomor 1 ya. Kita masukkan lagi en di sini. Sama insert citation en laporan PPA ya. Sekarang halamannya misalkan halaman 79. Oke. Kita lihat apa yang terjadi. Footnote nomor 4 itu jadi en. Oke. Kita bandingkan dengan yang pertama ya. Kalau yang pertama itu lengkap, ada Bandungnya ya. Itu ya tahun 2019. Kalau di sini langsung saja ke halamannya. Inilah yang membedakan itu. Jadi Anda kan kalau aturan ini kan kita belum paham ya. Tapi dengan Mendeley beres semuanya. Oke. Ini ya. Kemudian aturan dengan footnote ini klek gitu ya. Kalau footnote oh maaf ya. Kalau footnote itu kepalanya di dalam. Nah, apa kepalanya di dalam, perutnya di luar. Jadi nonjol keluar. Nah, ini biasanya 10 ukurannya 10 teman. Ini italik kemudian pakai tanda coret dan sebagainya ini sudah dibuat oleh aplikasi. Jadi kita tidak ribet. Kecuali kalau kita mau menambahkan halaman tinggal simpan sebelum titik saja. Kalau ada pesan anti manual ya klik pertahankan anti manual. Itulah cara membuat daftar pustaka gitu ya. Setelah dibimbingkan, siapa itu yang nyuruh kamu pakai Turabian? Ganti, saya pinginnya Chicago. Tinggal Chicago kan saja ininya. Klik Chicago manual style. Oke, jadi berubah di sini kan? Oh, kenapa jadi begini? Ini kenapa? Karena author edit. Ya, oke. Yang kita inginkan adalah Chicago full. Maka more style. Chicago-nya kita yang manual full note. Tinggal use done. Kita lihat di sini. Chicago ini langsung jadi footnote. Nah, ini agak berbeda kan ya? Agak berbeda dengan versi Turabian. Tek gitu ya. Tuh kan ini cara perubahan. Jadi kita tidak perlu mempelajari bagaimana sistematikanya kalau dari Chicago ke Turabian. Nah, ini tadi kan kalau di Turabian laporan ini bentuknya italik ya tanpa tanda coret. Untuk aturan Chicago itu kalau laporan itu tanda coret. Sekarang kita ingin masukkan buku aja ya. Mana yang buku itu? Sukirman ya. Oke, kita ingin masukkan Sukirman di ini di berikutnya ya. Misalkan ini. Oke, Sukirman misalkan ya.
Oke, kita masukkan Sukirman di sini misalkan. Kita referensi insert Sukirman, cari aja. Pendidikan Islam bagi anak usia dini, kita klik namanya, kemudian page halamannya misalkan 413. Ini kalau ini ya, kalau lupa tinggal dimasukkan aja di belakang ya. Kan Sukirman ada di sini. Oke, langsung italic ya, tinggal klik di sini. Kalau Anda nggak mau ribet, tinggal klik di sini. Oke, time ya Roman. Nah ini italiknya untuk buku ya. Kalau buku itu italik. Bagaimana kalau jurnal? Tadi siapa yang jurnal itu? Pengaruh baling ya, bulang baling. Kita tambahkan misalkan di sini ada jurnalnya bulang baling sebelum nomor 6. Referensi bulang. Pengaruh di halamannya tadi kan halamannya 300 sampai 315. Oke, masuk di sini. Bulang. Oke, yang kalau jurnal itu yang diitalikannya adalah nama jurnalnya, bukan judul artikelnya. Itu yang membedakan ya. Kadang-kala kan kita tidak tahu seperti apa. Oke. Tinggal sudah sesuai ya. Sekarang kita akan mencoba membuatkan daftar pustaka, gitu ya. Oke, daftar pustakanya di sini ya di halaman ini. Daftar pustaka. Semua yang dikutip itu harus ada di daftar pustaka. Dan dengan Mendeley ini teratasi semuanya dengan satu kali klik saja. Klik insert bibliografi. Maka semuanya sudah muncul di sini dan sudah tersortir berdasarkan abjad. A, B, E, J, S, Z. Gitu ya. Kan lebih mudah ya ketimbang kita baca masukin sini, baca masukin sini, baca masukin. Dan di sini tidak ada yang double. Kalau di sini kan ada double ya. Tadi EN ada 2 ya. Di sininya cuma 1 EN itu. Yang lainnya enggak ada. Aduh Pak, ada yang kelewat ini. Tambahin aja di sini. Misalnya buku yang belum masuk itu Mimin ya. Oke, masukin referensinya Mimin. Di daftar pustaka belum ada ya. Mimin, perjalanan sang kiai di halaman misalkan 218. Tinggal oke. Nanti Mimin ada di sini ya, Maman Mimin ya. Di bawah Maman Sukirman. Rubah, jangan lupa seluruh rubah ini ya, time Roman. Oke. Sekarang udah masuk enggak di daftar pustaka? Cek. Mimin Karmin, Maman Karman, Mumun Karmun, dan Momon Karmon sudah masuk di daftar pustaka. Kan gak ribet, kita tidak perlu nyari-nyari gitu. Otomatis di sini semua halamannya beda kecuali jurnal, karena jurnal memang penting. Ya, dibutuhkan halaman ini. Kita tidak perlu bagaimana ini bikin daftar pustakanya dan sebagainya. Udah aja seperti ini kan gitu ya. Dan kita tidak perlu nambahin di sini tengah-tengah dan sebagainya. Kita tinggal bikin aja ini rujukannya di sini. Masih kurang lagi di sini tambahin misalkan yang belum masuk itu siapa? Karmin Dodi Dodi Karnadi. Oke. Kita tambahkan referensi insert Dodi. Dodi Karnadi di halaman 333. Oke. Masuk Dodi Karnadi di mana? Oh, di sini ya. Oh, belum. Dodi, ya di footnote nomor 7. Oke. Dodi Karnadi, footnote nomor 7. Aduh, Pak, undang-undang kelewat. Tinggal dimasukin saja. Misalkan di sini.
undang-undang, referensi undang. Oke, masukkan. Nah, sudah masuk. Otomatis yang lainnya akan berpindah ya. Kalau untuk undang-undang karena tidak ada penulisnya maka langsung saja ke undang-undang ini ya. Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Nah, footnote yang lainnya otomatis turun ke bawah. Oke. Kita lihat ada perubahan nggak? Ada perubahan. Jadi undang-undang langsung di sini. Sukirman Maman dan sebagainya sudah di sini. Itulah cara penggunaan dari aplikasi Mendeley ini. Oke, mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Untuk sementara tingkat dasar sebetulnya cuman ini ya. Nanti minggu depan mudah-mudahan kita akan belajar bagaimana mengintegrasikan bentuk PDF dan sebagainya, menyimpan, mengmax dan sebagainya. Hingga Anda benar-benar hanya memahami bagaimana misalkan nanti penggunaan note ya di dalam penggunaan aplikasi Mendeley ini. Sementara kita ya untuk tingkat dasar kita menggunakan add entry manually dulu ya. Nanti kita add file ya, add folder, watch folder gitu. Hingga setelah beres Anda benar-benar paham gitu ya. Tapi kalau Anda ingin lebih ini lagi, Anda silahkan install dulu dan praktekkan. Nah, untuk pengumpulan referensi sebetulnya di Android ada Google. Di Android itu sudah ada Mendeley for Android. Itu sangat bermanfaat. Jadi kalau Anda pergi ke perpustakaan atau nemukan koran atau apa, Anda ingin inputkan di Mendeley gitu kan. Daripada harus buka laptop dulu, nyalain dulu, tunggu dulu, tiba-tiba hilang aja. Tinggal buka aja di Android, pakai username dan password yang sama dengan registrasi Anda. Kemudian input citasi di sana di Android. Disinkronkan, nanti akan muncul di Mendeley desktop ini apabila sudah tersinkron. Kalau misalkan belum muncul Pak, tinggal klik dulu sinkron, nanti ini akan disinkronkan. Oke, itu network asset disable itu no proxy. Oke lah. Nah, ini untuk ini kita buktikan apakah sinkron atau tidak ya yang saya tadi masukkan ini. Kita lihat di referensi manajernya, sign in. Ini yang di websitenya ya. Rada mohon maaf ini jaringannya memang. Oke, library-nya sudah masuk apa belum ya yang punya jam-jam? Oke, loading. Load, semuanya sudah ada di sini. Ya. Jadi yang kita isikan di manual Mendeley desktop itu kalau kitanya internetnya lagi jalan tersinkronkan maka dia akan masuk di sini. Sehingga ketika kita membuka Mendeley desktop dimanapun atau Mendeley Android dimanapun, data ini sudah ada. Nanti edit saja, kalau mau dihapus dihapus, kalau ditambahin tinggal ditambahin. Anda mau pakai Android tambahin sama, nanti akan keluar juga di sini. Contoh misalkan Anda pakai Android, Anda tambahin misalkan berita misalkan. Di sini ada berita newspaper. 3 orang gitu ya menyerang polisi gitu ya. Polisi sampai menyerang polisi
tapi gagal, digagalkan oleh massa, ya. Autornya misalkan tim wartawan itu misalkan Dodi, gitu ya. Publikasinya misalkan PR, pikiran rakyat online misalkan, yearnya 20, city-nya Bandung kan ya. Oke, bulan misalkan Juli. Oh, harus bulan ini ya, bulan 7. Tanggal sekarang tanggal 03 gitu ya. Abstraknya gak usah add entry. Oke, kita sudah menambahkan secara ini di Android ya. Ada Dodi ya. Ini D-nya agak salah. D-nya pengennya harusnya D besar. Oke, Dodi. Wartawan. Oke, klik. Dodi wartawan. Ada ya. Oke, 3 orang menyerang polisi tapi digagalkan oleh massa. Itu yang ininya Dodi wartawan. Tinggal sinkronkan di sini ya. Oke, sinkronisasi ini yang kita buat di Android di perpustakaan. Kita lihat ketika dibuka di rumah, Mendeley-nya itu sudah adakah atau tidak yang namanya Dodi di Mendeley desktop yang ada di komputer kita. Kita cek. Nah, baru muncul. Ini karena spek komputernya agak lumayan ini ya. Oke, loading main window. Nanti keluar lagi minta update coba. Oh, Dodi keluar ketika terjadi sinkronisasi kan itu ya. Jadi jelas yang kita ketik dimanapun ini akan ada di sini. Nah, nanti kalau misalkan ada fungsi detail new drift, you can mark them as correct, gitu ya. Nanti ada kesalahan atau apa nanti ini bagian ini ya. Bab berita ini kalau pikiran yang lain nanti dia akan langsung di ini kalau benar gitu ya alamatnya. Tuh. Jadi nanti akan diisi yang lain misalkan URL-nya dan sebagainya gitu ya. Oke, itu saja. Kalau Anda sudah beres, tinggal quit. Kalau pakai komputer orang lain, jangan lupa sign out, gitu ya. Lalu nanti kalau orang lain pakai Mendeley dia lagi, kasihan harus login di Mendeley Anda. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup paham ya? Oke, kalau nanti ada yang kurang paham, nanti bisa didiskusikan. Didiskusikan lagi dengan saya di pertemuan yang akan datang. Minggu depan masih kita menggunakan Mendeley, tapi dengan aplikasi tingkat level kedua ya. Jadi kalau Anda pelatihan, ini sampai setiap level itu kurang lebih 300 ribuan lah sampai 400 ribu, bahkan sampai 500 ribu. Dengan saya, Anda saya kasih gratis gitu. Bahkan bila perlu nanti saya kasih sertifikat lulus Mendeley-nya gitu ya. Jadi sudah mengikuti pelatihan Mendeley. Tapi ini harus digunakan. Sekarang lagi populer ya penggunaan Mendeley itu. Jadi jangan sampai kita kalah dengan perguruan tinggi yang lainnya yang sudah menggunakan aplikasi Citasi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita selalu diberikan
limpahan rahmat karunia berkah dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun Bapak. Matur nuhun pisan Bapak.